Akibat terlilit hutang sebesar puluhan juta rupiah, seorang pemuda menjadi pelaku pencurian dan pembunuhan. Ia nekat mencuri mobil taksi daring dengan membunuh pengemudinya terlebih dahulu. Di lokasi inilah, tepatnya di Jalan Gurame di kawasan Jakarta Timur, sang pengemudi ditemukan dalam keadaan tak bernyawa, sementara sang pelaku telah lari dengan mobil curiannya. Akan tetapi pelaku diringkus oleh polisi sebelum ia berhasil menjual mobil curian tersebut. Lalu bagaimana kasus ini bergulir? Simak kelanjutannya di Gelar Perkara. Di jalan inilah seorang pengemudi taksi daring ditemukan tewas dengan sejumlah luka. Saksi mata mengatakan korban masih hidup saat keluar dari mobil yang dikendarainya. Korban sempat meminta pertolongan sebelum pelaku membawa lari mobil korban. Pada waktu itu hari Kamis, kira-kira jam 4:30 sore, saya ada di Jalan Gurame. Pada saat itu saya baru tiba sekitar 10 menitan, tiba-tiba ada suara teriakan maling dan rampok. Nah, itu sumber suara ada sebelah kiri saya. Lalu saya nengok sebelah kiri, ternyata ada orang yang minta tolong teriak rampok dan maling. Tidak lama berselang itu ada mobil berkecepatan tinggi ya, pada waktu itu. Oke, waktu itu kondisi korban bagaimana? Kondisi korban waktu itu sempat berdiri dan minta tolong untuk dibawa ke rumah sakit karena memang korban sudah tidak tahan dengan lukanya, mungkin akhirnya dia jatuh duduk. Dan saya meninggalkannya untuk mencari bantuan. Setelah saya balik lagi sekitar 5 menit, korban sudah tidak ada nyawanya. Polisi yang mendapat laporan dari warga segera melakukan olah TKP. Dari TKP ditemukan beberapa bukti bahwa korban dianiaya pelaku. Korban tergeletak di sini dalam posisi terlentang. Nah, didapat keterangan dari saksi ST yang kebetulan sedang mau pulang ke rumah. Korban sempat minta tolong sama ST untuk diantar ke rumah sakit. Ternyata korban tiba-tiba nggak kuat lagi, langsung jatuh telentang dan mengeluarkan darah. Menurut keterangan saksi ST, bahwa korban lari dari arah seberang, keluar dari mobil hitam. Sebelah kanan, dia lari menghampiri saksi ST, minta tolong diantar ke rumah sakit, tapi karena korban tidak kuat, langsung telentang di tempat ini. Kami lantas menyambangi kediaman keluarga korban. Kami ingin menemui istri korban. Kepada kami, dirinya mengaku pada sore hari saat kejadian sempat kehilangan kontak dengan korban. Dirinya sempat berupaya mencari dan menghubungi perusahaan taksi daring tempat korban bekerja. Namun hingga malam tidak ada kabar hingga pihak kepolisian memberitahukan bahwa korban telah meninggal dunia dan berada di rumah sakit. Hari Kamis kemarin ya, lebih tepatnya seminggu yang lalu, itu aku dapat kabar itu jam 9 malam. Sebelumnya memang aku rajin chat ya sama dia, itu bisa sejam sekali kita chat. Cuman pas sore aku chat di mana, gak ada jawaban, checklist 1, ditelepon 20 kali pun gak diangkat. Dari situ aku jam 7 malam, aku coba telepon service center Gokarnya. Aku minta cek gitu, terakhir ngangkutnya atau nariknya ada di mana. Tapi katanya lagi PSBB jadi nggak bisa cek atau apalah. Jadi pada saat itu aku coba cari keluar sama anak sendiri, bawa mobil. Mungkin ketemu di jalan. Saya sih belum berpikir sampai segini gitu ya. Pas udah sampai ruko depan rumah, itu dapat telepon dari Polda, katanya
ya ada laka lantas atau apa, bicaranya itu belum jelas. Katanya itu udah ada di rumah sakit dan itu katanya udah nggak ada gitu. Dari situ aku jemput ibu aku, kebetulan lagi masak catering kita. Dari situ langsung ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Dari keluarga pelaku sampai detik ini nggak ada yang hubungi ataupun apa, minta maaf ataupun itu nggak ada. Malah saya pikir keluarga pelaku nggak ada juga mungkin. Pelaku kini mendekam di rutan Polda Metro Jaya. Pelaku mengaku awalnya tidak berniat membunuh korban. Lantaran terlilit utang, pelaku nekat dan gelap mata. Mas kan sudah berkeluarga, ada istri yang harus didampingin di rumah. Ya, Kenapa sih sampai melakukan ini? suatu ekonomi, Mbak. Ekonomi, desa utang. Yang istri biaya rumah sakit, lahiran. Sedangkan keadaan lagi pandemi kayak gini susah. Jadi timbullah rasa hilap. Utang ada berapa sih dan kemana aja itu utangnya? Untuk apa? Sebetulnya saya utang itu untuk ngebangun modal, nutup modal, sama buat biaya rumah sakit lahiran itu aja, Mbak. Nah, terus upayanya untuk ngedapetin taksi online itu sampai kejadian ini gimana? Ceritanya gimana? Ya, saya awalnya mesen dua kali saya batalin karena masih ada niat dan tidak niatnya. Nah, yang ketiga kali saya pesen. Nah, itu mau ke arah pameran saya dan di situ saya lihat, saya ngerogoh ada obeng. Makin timbullah rasa hilap saya untuk ngambil mobil itu. Ketika kejadian itu sopir taksi online-nya ada perlawanan nggak? Ada, dia melakukan perlawanan terhadap saya. Dia nyekek leher saya, habis itu ninju muka saya. Situ dia keluar meminta tolong, maling. Dia berbicara seperti itu. Ya, selanjutnya itu dia turun, saya pindah dari duduk belakang ke duduk depan, saya bawa kabur mobil. Dan langsung saya pulang ke rumah. Nyampainya di rumah, ya, ngeliat istri lagi rebahan sama anak saya baru lahir 1 hari. Saya cium kaki istri saya bilang, sayang, Ma, maafin Papa ya. Maafin Papa. Istri saya yang jawab, kenapa? Nggak apa-apa, saya minta maaf. Selama ini nggak pernah bahagiain kalian sedikit pun. Polisi mengatakan pelaku menggunakan akun palsu untuk memesan taksi online. Pelaku ditangkap saat hendak menjual ban mobil korban. Awalnya dari tanggal 29 sebenarnya dia sudah merencanakan, ya, dia sudah merencanakan niatnya ini. Pertama dia membuat akun palsu, ya, akun palsu, kemudian dia gunakan kartu sendiri yang memang dia buat dengan alamat orang lain, ya. Kemudian dia coba memesan, memang ada niatan memang untuk merampok kendaraan, ya, ada niatan pertama memang bahwa dia akan merampok kendaraan gokar. Makanya dia coba pertama, kemudian pada saat dia panggil dia batalkan lagi, yang kedua pun dia batalkan lagi. Nanti besok harinya tanggal 30 baru niat itu berlanjut, ya. Dia memanggil salah satu go-kart atau driver taksi online yang tujuannya ke Jalan Gurame, ya. Kemudian setelah itu dia naiklah ke atas. Di perjalanan dia sempat ngobrol-ngobrol sama si korban. Kemudian pada saat sampai di TKP, sebelum sampai di TKP dia sempat memang menurut keterangan dia menemukan ada obeng di belakang jok, karena dia kan duduknya di belakang jok depan ini ada obeng ditemukan. Nah, kemudian
pada saat sampai di TKP sesuai tujuan yang dia sudah tentukan, dia menanyakan ongkosnya. Pada saat balik melihat si korban inilah, si pelaku langsung dengan sikap menusuk pundak daripada si sopir ini. Kemudian sopir itu turun dari mobil untuk minta tolong. Panik, si pelaku ini panik, dia tutup kunci dan kemudian dia loncat ke depan membawa lari kendaraan daripada si korban ini. Memang kita sudah memapping, ya, memapping dari pergerakan daripada si pelaku ini. Ya, setelah laporan kita terima, kita melakukan penyelidikan, ada teknis penyelidikannya sendiri yang kita lakukan berkoordinasi dengan Grab yang ada. Ya, kemudian kita mapping dan kita melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. Besok siangnya setelah dia melakukan penjualan daripada salah satu alat peralatan daripada mobil tersebut, dalam hal ini ban dan pelek, itu pasti kita tangkap yang bersangkutan di tempat penjualan pelek tersebut. Menurut pandangan kriminologi, profesi sopir taksi daring rentan menjadi objek kejahatan. Pasalnya, pelaku kejahatan dapat menyamar sebagai penumpang. Terlebih, penjagaan dan keamanan yang minim selama perjalanan. Sekarang untuk mengikuti anjuran pemerintah terkait physical distancing dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19, kami menghubungi narasumber kami melalui sambungan video. Selamat sore Pak, terima kasih atas waktunya untuk Kompas TV. Terima kasih, selamat sore. Iya, suara saya terdengar dengan jelas ya Pak? Jelas, silakan Mbak. Oke, saya mau tanya Pak, dari sudut pandang kriminologi, seberapa masif tindak penganiayaan sampai pembunuhan yang mengincar supir taksi daring? Ya memang saya melihat ada angka yang meningkat ya, bahkan sebelum terjadi atau sebelum masuk era pandemi pun juga sudah ada beberapa kejadian, tidak hanya di Jakarta tapi juga di luar Jawa, juga di Sumatera, korban-korban supir online ini. Dan rata-rata dilakukan oleh orang lain yang pria dan kalau bisa lebih dari satu, bermotif ekonomi dan mengakibatkan satu kejadian yang fatal pada supirnya yakni kematian. Ya sebelum kita bicara soal kejahatan itu sendiri, maka bayangkan bahwa ketika kita berada dalam satu kabin mobil, maka biasanya kita akan didampingi atau bersama-sama dengan orang-orang yang kita kenal. Apakah itu anggota keluarga, atau supir, gitu ya, atau teman yang kita kenal dan berada dalam satu ruang privat bersama kita. Ya, ruang privat yang memang tidak untuk orang lain lah begitu. Nah, maka kita tentu sudah memilih-milih kan, orang-orang yang kita mau ajak naik kendaraan, dan orang itu juga tentu tidak akan berbuat macam-macam dengan kita. Bayangkan situasinya dengan mobil supir online. Dia bersama dengan orang yang bukan dia kenal, tidak dia kenal, motifnya nggak tahu apa, tujuannya nggak tahu apa, tapi langsung berada dalam suatu ruangan yang termasuk kategori privat, ya, dekat dengan dia, intim dalam konteks jarak gitu ya. Sehingga kemudian selalu ada kemungkinan si korban berada pada posisi fragile atau vulnerable atau lemah. Setelah menghabisi nyawa korban, pelaku kini mendekam di sel tahanan. Tak dapat disangkal, ada bahaya yang mengintai profesi pengemudi taksi daring di luar sana. Para pengemudi taksi daring dapat lebih berhati-hati. Namun, ada PR besar bagi perusahaan taksi daring, yaitu mempertimbangkan langkah ekstra untuk melindungi para pengemudinya. Alexandra Andalina, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta.